أدنى نور الأمة هذا بيت هدايا إخوتنا نور الأمة بالعلم نور الهدايا ولا تنسى أنفسكم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama amartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Sahabat salami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang membawa keberkahan. Salat dan salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengeluarkan umat manusia minadh dhulumatil juhli ila nuril huda wal iman wal islam. Sahabat salami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berjumpa kembali, kita bisa belajar bersama lagi, belajar membaca Al-Qur'an metode salami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa ayat di dalam Al-Qur'an, secara khusus pada surat Ar-Rahman. Beberapa ayat yang ketika kita membacanya kita perlu sedikit berhati-hati supaya bacaan kita bisa terjaga kesempurnaannya, terutama dari segi tajwidnya. Kita mulai yang pertama di surat Ar-Rahman, yaitu ayat yang ke-15. Simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Sekali lagi. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Perhatikan pada lafaz janna. Ini adalah contoh dari mad lazim kilmi musaqqal. Ingat kembali, mad lazim kilmi musaqqal. Mad artinya memanjangkan bacaan, kilmi artinya satu kata. Yang dimaksudkan huruf mad bertemu dengan huruf tasdid dalam satu kata. Musaqqal artinya diberatkan. Jadi sekali lagi, bacaan panjang yang terjadi ketika terdapat huruf mad bertemu dengan huruf yang bertasdid dalam satu kata atau satu lafaz, di mana cara bacanya adalah dipanjangkan selama 3 alif atau 6 harokat, lalu diberatkan di ujungnya. Kenapa kita perlu berhati-hati pada ayat ini? Karena di sini huruf madnya bertemu dengan huruf tasdid. Kebetulan huruf tasdidnya adalah huruf nun, huruf yang memiliki sifat gunnah. Sehingga pada lafaz yang seperti ini, praktek mad lazim kilmi musaqqalnya sedikit berbeda dengan mad lazim kilmi musaqqal ketika huruf madnya bertemu dengan huruf tasdid selain nun dan mim, di mana cara bacanya di situ ada nabr atau nabroh, yaitu di ujungnya itu sedikit ditekan sehingga suaranya meninggi. Namun pada contoh di sini, karena huruf madnya bertemu dengan huruf nun tasdid, cara bacanya tidak boleh nabr atau nabroh, disebabkan
huruf nun memiliki sifat gunnah, dan sifat gunnah itu bunyinya harus lembut, tidak boleh ditekan. Jadi sebaiknya kita tidak membaca seperti ini. Wa khalaqal janna. Nah, jadi seperti ada bunyi hentakan, itu namanya nabr atau nabroh. Jadi khusus untuk nun dan mim karena memiliki sifat gunnah, maka di sini caranya adalah didengungkan di ujungnya. Simak sekali lagi. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Kemudian yang berikutnya, kali ini ayat yang ke-29. Perhatikan baik-baik. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Sekali lagi. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Perhatikan pada lafaz yang terakhir, yaitu fi sya'nin. Ketika kita wakof pada lafaz sya'nin, kita mendapati bahwa sebelum huruf terakhir, yaitu sebelum huruf nun, hamzahnya bertanda sukun. Sementara dalam kaidah wakof, terutama wakof iskan atau taskin, yaitu huruf terakhir harus disukun. Karenanya maka kita harus mensukun dua huruf terakhir. Kemudian yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa ketika kita wakof dengan mensukun dua huruf terakhir, maka secara otomatis kita juga harus menetapkan sifat dari kedua huruf tersebut. Dalam hal ini adalah huruf sukun pada huruf sukunnya, yaitu hamzah dan nun. Perhatikan sekali lagi. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yawmin huwa fi sya'n. Jadi di sini hamzahnya kita tampakkan sifatnya, salah satu sifatnya hamzah adalah dari segi suara, hamzah ini sifatnya adalah syiddah, yaitu suara tertahan. Kemudian untuk huruf nun, sifatnya yang utama diantaranya adalah gunnah. Maka kita bisa merasakan ketika kita mengucapkan fi sya'nin, bunyinya menjadi fi sya'n. Jadi sya'n kita tahan suara hamzahnya, lalu nunnya itu kita keluarkan bunyi dengungnya. Ingat sekali lagi bahwa dengung itu keluarnya harus dari pangkal hidung. Kemudian yang selanjutnya, kali ini ayat yang ke-39. Simak baik-baik. Fa yauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insu wala jan. Perhatikan pada lafaz yang terakhir, yaitu wala jan. Di sini lafaz jan di sini adalah contoh mad lazim kilmi musaqqal. Kemudian harus diperhatikan di sini bahwa mad lazim kilmi musaqqal di sini huruf madnya yaitu alif bertemu dengan nun tasdid dan dalam keadaan wakof, sehingga prakteknya agak sedikit lebih sulit, yaitu kita panjangkan selama 3 alif atau 6 harokat, lalu di ujungnya lalu dimasukkan dengungnya. Berapa lama dengungnya? Dengungnya selama kurang lebih 3 harokat. Nun dan mim tasdid menempati dalam marotibul hunah, tingkatan hunah, menempati dengung paling lama, yaitu kurang lebih 3 harokat. Perhatikan sekali lagi. Fa yauma idzil la yus'alu 'an dzambihi insu wala jan. Jadi harus kita dengungkan huruf nunnya. Tidak boleh kita baca semisalkan seperti ini, hanya mensukun huruf nunnya saja. Ini contoh yang kurang pas. Perhatikan.
Fayawma idzil la yus'alu 'an dzambihi insun wala jan. Nah, tidak ada dengungnya. Jadi dengungnya harus ditampakkan dan dengungnya harus lama, yaitu kurang lebih 3 harokat. Sekali lagi, wala jan. Kemudian yang berikutnya kali ini pada ayat yang ke-56. Ayat yang ke-56 ini pun sama dengan ayat yang tadi ke-39. Simak baik-baik. Fihinna qasiratut tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Satu lagi ayat yang juga sama, yaitu ayat yang ke-74. Perhatikan baik-baik. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan. Jadi sekali lagi yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika kita waqaf, huruf terakhirnya adalah huruf nun atau mim tasdid, maka tidak cukup hanya dengan sekedar mensukunnya saja, namun dengan mensukunnya dan dengan mendengungkannya selama kurang lebih 3 harokat. Sahabat salami rahimakumullah, yang terakhir kali ini adalah pada semua ayat di surat Ar-Rahman yang bunyinya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pada lafadz ala'i ini wajib dibaca panjang selama kurang lebih 2,5 alif. Kenapa demikian? Ini adalah contoh dari mad wajib muttasil. Mad artinya memanjangkan bacaan, wajib itu harus, muttasil artinya bersambung, tidak terpisah. Yang dimaksudkan tidak terpisah adalah tidak terpisah antara huruf mad dan hamzahnya. Keduanya berada di dalam satu kata atau satu lafadz. Perhatikan sekali lagi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi semua ayat yang bunyinya seperti ini, fabi ayyi ala, itu pada fabi ayyi ala'i di situ harus dibaca panjang selama 2,5 alif. Apa sebab? Ini adalah mad wajib muttasil, yaitu bacaan panjang yang terjadi ketika terdapat huruf mad bertemu dengan huruf hamzah dan bertemunya di dalam satu lafadz. Demikian beberapa ayat di surat Ar-Rahman yang perlu kita perhatikan dengan seksama supaya bacaan Al-Quran kita ini tetap terjaga kesempurnaannya, terutama dari segi tajwidnya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada tema-tema dan pembahasan-pembahasan yang lain. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.